Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Mungkin yang kita ketahui, puasa hanya memiliki hukum wajib dan juga sunnah. Ada puasa wajib seperti puasa Ramadan. Ada juga puasa sunnah seperti puasa hari Senin sama Kamis. Padahal hukum puasa tersebut itu ada 4. Jadi puasa itu ada 4 hukum. Wajib, sunnah, makruh, dan juga haram. Wajib, sunnah, makruh, dan juga haram. Wajib ada di berapa gambaran? Ada di 6 keadaan. Jadi wajib puasa dihukumi wajib ada di 6 keadaan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan wajib. Sebagaimana kemarin dijelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kalian berpuasa. Kemarin dijelaskan diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriyah pada bulan Sya'ban. Jadi puasa Ramadan hukumnya adalah wajib dan nanti apa namanya eh, banyak permasalahan di dalam puasa Ramadan. Puasa wajib ini. Nah, kemudian yang kedua adalah puasa qadha. Seseorang yang meninggalkan daripada puasa Ramadan, maka diwajibkan bagi dia untuk qadha. Misal, di Ramadan kali ini, di Ramadan tahun kemarin, seseorang meninggalkan daripada puasa Ramadan, baik dengan uzur maupun dengan tanpa uzur, seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa, mengqadha'i daripada apa yang dia tinggalkan. Perempuan yang haid, dia haid 7 hari pada bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk mengqadha'i daripada puasanya. Perempuan yang haid wajib mengqadha'i puasanya, tapi tidak diwajibkan untuk mengqadha'i sholatnya. Kenapa? Kalau sholat kesian. Kalau sholat kesian diqadha'i banyak. Karena paling banyaknya haid itu 15 hari. Kalau 15 hari mengqadha'i daripada sholatnya, belum selesai sudah haid lagi, belum selesai sudah haid lagi. Maka ini salah satu daripada bukti tanda bahwasanya Islam itu memuliakan daripada perempuan. Jadi masalah qadha itu tidak ada perbedaan. Mau dia meninggalkannya dengan uzur ataupun dengan tanpa uzur. Oh, dengan uzur sakit, haid, tetap wajib qadha. Apalagi dengan tanpa uzur, meninggalkan sengaja, maka wajib bagi dia untuk mengqadha'i daripada puasa Ramadannya. Cuma nanti ada permasalahan akan dibahas masalah apakah wajib ditambahi fidyah ataukah hanya wajib qadha saja. Nanti ada pembagiannya 4. Ada yang wajib qadha plus fidyah, ada yang hanya wajib qadha saja tanpa fidyah, ada yang wajib fidyah saja tanpa qadha, dan ada yang tidak wajib dua-duanya. La qadha wala fidyah. Jadi seorang mengqadha'i daripada puasanya puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah puasa kafarah. Yang ketiga daripada hukum puasa yang wajib, keadaan yang ketiga, contoh yang ketiga adalah puasa kafarah. Seperti misalnya di bulan Ramadan, maka tadi saya katakan di dalam puasa Ramadan itu nanti banyak hukum-hukum yang muncul di situ. Salah satu contohnya, seseorang yang berpuasa Ramadan di siang hari di masa dia puasa, maka tidak diperbolehkan seorang suami bersenggema bersetubuh dengan istrinya. Terus gimana kalau seandainya mereka bersetubuh dengan sengaja dengan syarat-syarat yang terpenuhi? Nanti akan dibahas di bab yang membatalkan puasa. Intinya ketika dia seorang suami bersenggema dengan istri, bersetubuh dengan istri, maka diwajibkan bagi dia beberapa perkara. Beberapa perkara. Salah satunya ada 5 perkara. Salah satunya adalah wajib bagi suami untuk mendapatkan daripada kafarah. Disebut dengan kafaratul uzma, kafarah yang besar.
Wajib bagi suami untuk apa? Membayar kafarah. Lah kafarahnya ini apa? Kafarahnya harus tartib. Maksudnya tertib apa? Tidak boleh berpindah kepada derajat setelahnya kalau dia mampu membayar derajat yang pertama. Jadi kafarohnya itu yang pertama membebaskan daripada budak. Yang pertama adalah membebaskan daripada budak. Karena zaman sekarang tidak ada budak, berpindah ke derajat yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayar kafaroh, hukumnya apa? Laki-laki diwajibkan nanti bagi laki-laki saja. Perempuan tidak wajib membayar kafaroh. Laki-laki bersenggema dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang ada. Ketika terpenuhi syarat-syaratnya, wajib bagi dia mendapatkan 5 perkara. Salah satunya apa? Kafaroh. Nah, kafaroh itu apa namanya? Wajibnya tertib. Artinya kalau derajat yang pertama dia tidak mampu, baru boleh pindah kedua. Tidak boleh milih. Ada 3 derajat. Yang pertama dulu, oh tidak mampu, pindah kedua. Tidak mampu yang kedua, pindah yang ketiga. Yang pertama adalah membebaskan budak. Oh karena zaman sekarang tidak ada budak, maka pindah ke derajat yang kedua, yaitu apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberikan makanan kepada 60 orang miskin, setiap satu orang miskin dikasih 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 atau 8 ons. Oh dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka puasanya adalah wajib. Namanya puasa apa? Kafarah. Sehingga wajib bagi dia untuk berpuasa. Karena dia membayar daripada kafarah. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat adalah puasa di dalam haji atau umroh. Sebagai pengganti daripada fidyah atau dam yang wajib dibayarkan. Contoh, seseorang yang meninggalkan daripada kewajiban haji, daripada kewajiban-kewajiban haji ditinggalkan, maka wajib membayar dam. Meninggalkan satu aja daripada kewajiban-kewajiban haji, maka wajib bagi dia untuk membayar daripada dam. Damnya nanti ada dibahas di bab haji, itu disebutkan dalam bab haji. Lah damnya orang yang meninggalkan apa namanya, yang meninggalkan daripada kewajiban haji itu damnya tartib buat takdir. Dam tartib tadi itu tidak boleh berpindah kepada derajat setelahnya kalau dia mampu. Oh dia mampu derajat yang pertama, maka tidak boleh berpindah ke derajat setelahnya. Makanya disebut dam tartib. Dan juga dam tartib buat takdir. Kalau takdir ini maksudnya apa? Dam yang sudah dikira-kirakan ditetapkan oleh syariat. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Nah, damnya bagi orang yang meninggalkan kewajiban haji adalah yang pertama wajib bagi dia untuk menyembelih daripada kambing di tanah haram. Di sana di Mekah. Wajib untuk menyembelih daripada kambing. Kambing yang mencukupi di dalam berkorban. Yang mencukupi di dalam berkorban disembelih di sana. Oh, tidak mampu, anak tidak mampu. Maka berpindah ke derajat setelahnya yaitu puasa 10 hari. 3 hari ketika dia haji dan 7 hari ketika dia pulang. Damnya tertib. Ketika dia tidak mampu untuk menyembelih daripada kambing, maka berpindah ke setelahnya, yaitu berpuasa 10 hari. Dan juga takdir sudah dikira-kirakan, ditetapkan oleh syariat, bahwasannya 10 hari tadi itu 3 hari di masa dia haji dan 7 hari ketika dia pulang. Tidak sudah, saya mau 10 hari langsung dihaji. Tidak pakai waktu pulang, tidak bisa. Karena sudah ditetapkan oleh syariat. Nah hukum puasanya ini apa? Hukumnya adalah wajib. Karena dia membayar daripada dam. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah puasa ketika diperintahkan oleh pemimpin satu daerah, satu negara, atau satu daerah ketika sholat istisqa, hendak sholat istisqa, sholat meminta hujan. Di dalam bab fikih ada pembahasan tersendiri masalah babu sholatil istisqa. Bab masalah istisqa. Istisqa tersendiri itu memiliki 3 cara. Jadi tidak harus sholat. Oh di satu daerah di situ paceklik, tidak ada hujan sama sekali, setahun tidak ada hujan, maka disunnahkan untuk di daerah tersebut untuk istisqa. Istisqa ayat talabus suqya, minta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 cara. Cara yang pertama berdoa di luar sholat atau di dalam sholat.
Setelah selesai sholat doa. Atau ketika kunut nazilah dia doa. Minta untuk apa? Diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah doa untuk diturunkan hujan oleh Allah kapan? Ketika khutbah Jumat. Ketika doa di akhir khutbah Jumat, dia minta sama Allah, minta untuk diturunkan hujan. Adapun yang ketiga, ini cara yang paling sempurna, yaitu sholat istisqa dengan tata caranya. Nah, sebelum sholat itu pemimpin al-imam, pemimpin di daerah tersebut memerintahkan kepada rakyatnya untuk berpuasa selama 3 hari. Ayo kalian berpuasa semuanya, sedekah semuanya. Maka hukum berpuasa, hukumnya adalah wajib bagi rakyat ketika diperintahkan oleh pemimpin. Karena perintah daripada pemimpin hukumnya adalah wajib untuk dituruti. Sehingga puasanya 3 hari adalah hukumnya wajib. Diperintahkan untuk sodakoh, wajib untuk sodakoh juga. Nah, itu ada pembahasannya tersendiri. Nah, di sini kita bahas masalah puasa. Hukum berpuasanya 3 hari adalah wajib. Sehingga ketika seseorang dengan tanpa uzur tidak melaksanakan puasa yang diperintahkan oleh imam ketika hendak minta turun hujan oleh Allah, maka dosa baginya. Karena ini adalah puasa wajib. Puasa 3 hari diperintahkan oleh imam, hukumnya wajib. Di hari keempat, mereka keluar di tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, disunahkan di hari keempat ketika keluar dalam keadaan berpuasa. Jadi puasanya 4 hari, 3 hari wajib, dan yang keempat adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang keenam adalah puasa nadar. Seorang puasa nadar, kok saya pengen puasa Senin Kemis ya. Cuma kalau puasa Senin Kemis saja tanpa saya nadari, pahalanya cuma pahala sunnah. Nggak, saya mau ngikuti salafun saleh. Saya mau dapat pahala yang berlipat-lipat. Ada dia nadari, saya nadar mau puasa hari Senin. Maka hukum dia puasa hari Senin karena sebab nadar adalah hukumnya wajib. Dan perlu diketahui nazar itu harus dilafatkan. Tidak bisa nazar hanya di hati saja, tidak bisa. Nazar itu harus dilafatkan. Bagaimana kalau mau sholat taraweh di dalam hati niat saya menazar, tapi dalam hati tidak sah. Nazar itu harus dilafatkan. Mau i'tikaf di dalam masjid, mau nazar dilafatkan. Mau puasa nazar dilafatkan. Nah, jadi ada 6 gambaran daripada puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa qadha, kemudian puasa kafarah, kemudian puasa ketika haji, pengganti daripada fidyah. Kemudian yang kelima puasa untuk minta hujan tatkala diperintahkan oleh pemimpin. Kemudian yang keenam adalah puasa nazar. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi hukumnya kan ada 4. Yang pertama wajib, sudah dibahas gambaran-gambarannya. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah, hukumnya sunnah. Nah, ini memang hukum asalnya adalah puasa itu sunnah. Wa huwa al-aslu fihi. Oleh karena itu, puasa sunnah dibagi menjadi 3. Puasa yang hukumnya sunnah dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama adalah ma yatakarrar bitakarruris sinin, yang berulang-ulang dengan pengulangan tahun, setiap tahunnya. Setiap tahunnya ada puasa tersebut. Hukumnya sunnah. Contoh puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ya disunnahkannya pada hari Arafah. Makanya setiap tahun, tahun sekarang pada tanggal hari Arafah, pada hari Arafah disunahkan untuk berpuasa. Di tahun berikutnya hari Arafah sunnah puasa lagi. Tahun berikutnya lagi puasa lagi, terus begitu. Berulang dengan pengulangan tahunnya. Tiap tahun maka disunahkan untuk berpuasa. Puasa Asyura 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Kemudian puasa 6 Syawal, bukan pada hari Id. Hari Idul Fitri kita tidak boleh untuk berpuasa. Nanti ada di hukum haram. Tidak boleh berpuasa dan tidak sah. Di hari kedua disunnahkan bagi kita untuk berpuasa 6 hari sekaligus. Langsung 6 hari berpuasa. Hukumnya adalah sunnah. Setiap di bulan Syawal. 6 hari pada bulan Syawal hukumnya adalah sunnah. Kemudian puasa pada Asyuril Hurum. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Disunahkan untuk apa? Berpuasa. Yang berulang-ulang dengan pengulangan tahunnya. Itu pembagian yang pertama. Yang kedua adalah mayatakarrar bitakarruri syuhur. Yang berulang-ulang dengan pengulangan bulan. Tiap bulan ada kesunahannya. Seperti apa? Ayyamul bid, puasa bid, puasa ayyamul bid.
Nah, ayyamul bid, puasa ayyamul bid itu pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. 13, 14, 13, 14, 15 di setiap bulannya. Berapa? 3 hari. Apakah harus berturut-turut? Nah, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus berturut-turut 13, 14, 15. Ada yang mengatakan tidak harus berturut-turut. Pokoknya 3 hari di setiap bulannya. Ada yang mengatakan satu sehari aja sudah cukup, tidak ada masalah. Kalau kita mau dapat afdalnya ya 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15. Itu disebut apa? Puasa ayyamul bid. Setiap bulannya ada ayyamul bid. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian juga ada yang jarang diketahui, ayyamus sud. Ada ayyamul bid, ada ayyamus sud. Kalau ayyamul bid tadi 13, 14, 15 di setiap bulannya. Tapi kalau ayyamus sud itu pada tanggal 28, 29, 30 di setiap bulannya. 28, 29, 30 di setiap bulannya. Kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga adalah mayatakarrar bitakarruril asabi. Sesuatu yang berulang-ulang dengan pengulangan tiap minggunya. Tiap minggunya ada puasa sunnah. Seperti apa? Puasa Senin Kemis. Oh sekarang puasa Senin Kemis. Sekarang hari Kemis. Oh sekarang bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan hari Kemis. Puasa sunnah. Minggu depan ada Kemis lagi. Puasa lagi sunnah. Minggu depannya lagi puasa terus. Setiap minggunya disunahkan. Setiap hari Kemis disunahkan untuk apa? Berpuasa. Jadi ada yang berulang-ulang setiap tahunnya, kemudian yang kedua berulang-ulang setiap bulan, kemudian yang ketiga berulang-ulang setiap apa? Setiap minggunya. Cuma ada puasa sunnah yang paling afdal, yaitu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nah ini puasa sunnah yang paling afdal. Puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, besoknya enggak. Sehari puasa, besoknya enggak. Besoknya puasa, besoknya enggak. Besoknya puasa, besoknya enggak. Nah, ini adalah puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, hukum puasa tadi adalah makruh. Hukum puasa makruh. Nah, hukum puasa makruh ada di 2 gambaran. Yang pertama, puasa ketika menyendirikan hanya berpuasa di hari Jumat. Atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Menyendirikan di antara 3 hari ini. Puasa Jumat saja, atau Sabtu saja, atau Ahad saja. Dan ini hukumnya apa? Makruh. Hukumnya adalah makruh. Hari Jumat itu adalah hari idnya orang Muslim. Hari Sabtu adalah hari idnya, hari rayanya orang Yahudi. Sedangkan hari Ahad adalah hari rayanya orang Nasrani. Sehingga ketika seorang menyendirikan daripada salah satu daripada 3 hari ini, maka hukumnya adalah makruh. Namun apakah puasanya makruh? Nah, di situ ulama membahas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Busyul Karim, yang makruh itu bukan puasanya, tapi menyendirikannya itu yang makruh. Oh cuma puasa pada hari Jumat saja. Hari Kamis dia tidak berpuasa, hari Sabtu tidak berpuasa, hari Ahad tidak berpuasa. Hari Jumat saja dia berpuasa, maka yang makruh adalah menyendirikannya. Menyendirikan daripada salah satu daripada 3 hari. Adapun puasanya tetap hukumnya sunnah. Tapi menyendirikannya hukumnya apa? Makruh. Jadi menyendirikan dari salah satu daripada 3 hari hukumnya apa? Makruh. Kapan tidak dihukumi makruh lagi? Ketika berpuasa 2 hari saja. Daripada 3 hari tersebut. Oh hari Jumat sama Sabtu berpuasa. Atau hari Sabtu sama Ahad berpuasa. Atau tidak harus mualah, tidak harus berkesinambungan. Walaupun selang-seling hari Jumat sama Ahad berpuasa. Maka tidak dimakruhkan lagi. Karena tidak ada ifrat di situ. Tidak ada menyendirikan. Sudah 2. Atau dari 3 hari tersebut dia tidak berpuasa. Dia berpuasa hanya 1. Tapi digabung dengan hari Kamis. Contoh. Hari Kamis berpuasa, hari Jumat berpuasa. Walaupun Sabtu sama Ahad dia tidak berpuasa, maka hukum berpuasa di hari Jumat adalah tidak dimakruhkan. Kenapa? Dia sudah berpuasa pada hari Kamis. Hari Kamis berpuasa, hari Jumat berpuasa, hilang kemakruhan. Atau hari Jumat dia berpuasa, hari Sabtu berpuasa, hilang kemakruhan. Hari Jumat berpuasa, hari Ahad berpuasa, hari Sabtunya tidak berpuasa, hilang kemakruhan. Jadi kemakruhannya karena sebab apa? Menyendirikannya. Kemudian yang kedua adalah puasa setahun penuh. Seorang berpuasa setahun penuh, hukumnya apa? Makruh. Tapi ada syaratnya.
Ketika seorang berpuasa setahun penuh dimakruhkan bagi dia. Bagi siapa? Bagi orang yang khawatir akan bahaya di dalam dirinya. Kalau saya berpuasa setahun penuh, bukan berarti tidak buka ya, tetap buka. Tapi hari ini puasa, besok puasa, setahun penuh berpuasa. Kecuali daripada hari-hari yang diharamkan, seperti hari raya tidak berpuasa. Tapi kalau hari raya berpuasa ini haram, tidak boleh. Nanti akan dibahas. Jadi setahun penuh ini selain daripada hari-hari yang diharamkan. Hari Tasyrik tidak berpuasa, Idul Adha tidak berpuasa, Idul Fitri tidak berpuasa. Jadi yang diharamkan itu tidak berpuasa. Tapi selain itu berpuasa terus. Kalau puasa Daud kan tadi sehari puasa sehari tidak. Kalau ini setahun penuh. Hukumnya apa? Makruh bagi orang yang khawatir akan bahaya yang akan mengenai daripada dirinya. Kalau anak puasa setiap harinya, anak akan lemes. Bahkan nanti anak bisa sakit. Bagi orang yang gampang sakit misalnya. Terus hukumnya gimana? Makruh. Karena bisa membahayakan daripada dirinya. Khawatir. Anak kalau puasa setiap harinya setahun penuh hukumnya apa? Kalau ente khawatir bahwasanya akan terkena daripada bahaya, khawatir, maka hukumnya adalah makruh. Atau khawatir meninggalkan daripada hak wajib atau hak sunnah. Seperti apa? Mengabaikan daripada nafkah kepada keluarganya. Tidak mencukupi keluarganya. Maka hukumnya apa? Makruh. Saking sibuknya sama puasa dahar, disebut puasa dahar. Saumud dahar. Puasa setahun penuh adalah saumud dahar. Puasa apa? Dahar. Setahun penuh. Hukumnya makruh bagi orang yang khawatir akan terkena bahaya di dalam dirinya. Kemudian yang keempat tadi adalah puasa hukumnya haram. Nah, yang haram itu masih dibagi dua lagi. Jadi puasa haram itu masih dibagi dua lagi. Bukan mutlak haram gitu, enggak. Dibagi dua lagi. Yang pertama adalah haram sah. Yang kedua haram tidak sah. Yang pertama haram tapi sah. Yang kedua haram tapi tidak sah. Nah, yang pertama haram tapi sah. Contoh, seperti puasanya istri yang tanpa izin suaminya. Syariat mengajarkan istri itu surganya dalam suami. Walaupun masalah puasa, puasa Senin Kemis, ini puasa Senin Kemis, tapi tanpa izin suaminya, hukumnya apa? Haram. Sah apa enggak? Tetap sah. Karena haram itu, karena di sini tidak mempengaruhi daripada keabsahan puasanya. Hukumnya haram karena tanpa izin suami. Makanya seorang istri itu harus mendapatkan izin suaminya. Karena kalau seorang perempuan dia sudah menikah, maka surganya berpindah. Bukan ibunya, tapi berpindah kepada suaminya. Kalau laki-laki tetap surganya ada di orang tua, walaupun dia menikah. Tapi kalau sudah istri perempuan, dia menikah, maka surganya berpindah kepada suami. Bangkang suami, neraka sudah. Tiket surganya adalah nurut sama suami. Makanya sampai di sini dibahas. Puasa aja yang sunnah bisa menjadi haram bagi istri yang tanpa izin suaminya. Tidak izin atau bahkan dilarang. Kamu jangan puasa. Sudah kamu beres-beres rumah, kamu rawat anak, ajari anak, itu sudah bagus bagi kamu. Tapi tetap dia, saya tetap mau puasa. Tanpa izin suaminya, hukumnya haram. Membangkang daripada suaminya. Nah, kemudian yang kedua adalah haram tapi tidak sah. Kalau tadi haram sah, kalau ini haram tidak sah. Ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama adalah puasa pada hari Idul Fitri. Pada tanggal 1 Syawal. Hukumnya adalah haram. Makanya sampai disunahkan dalam Idul Fitri, dalam sholat Idul Fitri, ada perbedaan sedikit antara sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Itu dibahas di masalah bab sholat Id. Kalau sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan dulu sebelum sholat. Sunahkan makan dulu. Pakai kurma atau yang manis-manis atau air lah. Disunahkan makan dulu sebelum sholat. Apa alasannya? Untuk membedakan. Yang sebelumnya dia sudah 30 hari atau 29 hari. Kalau hijriahnya Ramadannya 29 hari. Atau kalau menyempurnakan 30 hari ya 30 hari. Dia sebelumnya sudah sebulan penuh dia berpuasa. Maka di hari dia Syawal, di hari dia hari raya, maka dia disunahkan sebelum dia sholat disunahkan untuk makan dulu. Untuk apa? Membedakan dengan hari sebelumnya. Jadi puasanya pada hari Syawal, 1 Syawal, pada hari Idul Fitri, hukumnya apa? Haram dan tidak sah. Memaksa untuk puasa, haram dan tidak sah. Haram dan apa? Dan tidak sah.
Kalau dalam Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dulu sebelum sholat. Tidak makan dulu, menahan dulu. Sampai kapan? Selesai sholat, menyembelih hewan kurban, kemudian makan daripada hewan kurban tersebut. Ada beberapa perbedaan. Salah satunya itu tadi. Kemudian yang kedua adalah puasa pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah diharamkan seseorang untuk apa? Berpuasa, karena itu hari raya. Hari raya, hari bersenang-senang, jangan berpuasa, makan. Kemudian yang ketiga, gambaran yang ketiga adalah puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah. Berarti kalau bulan Dzulhijjah diharamkan 4 hari. 10, 11, 12, 13. 10 hari raya, 11 hari tasyrik, 12 hari tasyrik, dan 13 hari tasyrik. 4 hari ini diharamkan seorang untuk berpuasa pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, gambaran yang keempat adalah puasa pada pertengahan akhir dari bulan Sya'ban. Pertengahan akhir itu dari mana? Bukan dari 15, tapi dari 16. Bukan dari 15, tapi dari 16. 16 sampai 30. Ini pertengahan akhir. Hukumnya adalah haram dan tidak sah. Seorang berpuasa pada tanggal 17 Sya'ban, berarti pertengahan akhir, atau 16 Sya'ban, berarti pertengahan akhir, maka hukumnya apa? Haram dan tidak sah. Tapi ada pengecualian. Begini, hukum asalnya seseorang berpuasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban dari 16 sampai 30 adalah hukumnya haram. Kecuali 3. Selain 3 hukumnya adalah haram. Haram dan tidak sah. Tapi kalau 3 ini, salah satu daripada 3 ini, maka hukumnya adalah boleh. Yang pertama, pengecualian yang pertama adalah jikalau puasanya adalah puasa wajib. Jadi tadi hukum asalnya apa? Puasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban dari 16 sampai 30 hukumnya adalah haram dan tidak sah. Tapi ada 3 pengecualian. Yang pertama adalah kalau puasanya adalah puasa wajib. Contoh, dia memiliki qadha puasa Ramadan. Contoh, perempuan yang haid. Dia tahun lalu ada ketinggalan, dia meninggalkan daripada puasa Ramadan 5 hari. Keluar bulan Ramadan, kebetulan dia tunda-tunda. Karena ada uzur, maka tidak dosa. Jadi kalau seseorang meninggalkan daripada puasa, kalau ada uzur, maka kewajiban mengqadha'nya itu bukan fauron. Ada fauron, ada tarakhi. Kalau fauron itu segera, tabadur, harus segera. Tapi kalau tarakhi itu tidak harus segera. Sebagaimana orang meninggalkan sholat, ada kewajiban qadha, bangun tidur, karena sebab tidur adalah uzur sholat, maka wajib untuk qadha. Cuma qadhanya tidak harus segera. Tapi apa? Tarakhi. Tarakhi itu boleh untuk diundur. Tapi lebih baik apa? Sunnahnya untuk diawalkan. Untuk diqadha'i dulu. Nah, ini bahas masalah puasa. Kebetulan dia tidak diqadha sampai pertengahan akhir bulan Sya'ban. Tanggal 18 Sya'ban atau tanggal 20 Sya'ban. Perempuan yang haid ingat, loh, ana belum mengqadha'i daripada puasa Ramadan 5 hari belum ana qadha'i. Sedangkan sekarang berada pada tanggal 20 Sya'ban, yaitu pertengahan akhir pada bulan Sya'ban. Hukumnya apa? Karena ini adalah puasa wajib, maka diperbolehkan untuk mengqadha di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Sehingga puasa hukumnya apa? Tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, karena 5 hari, maka hukumnya adalah, ya jatuhnya adalah puasa qadha, sah qadhanya. Apakah tidak sah karena pertengahan hari bulan Sya'ban? Tidak, tetap hukumnya sah. Karena masuk pengecualian yang pertama, yaitu apa? Puasanya puasa wajib. Pengecualian yang kedua, jikalau dia memiliki kebiasaan melaksanakan puasa sunnah. Ada kebiasaan melaksanakan puasa sunnah. Lah, kebiasaan ini apakah harus berulang-ulang? Tidak. Ada kaidah mengatakan al-adah tatsbut bimarrah. Adat kebiasaan itu cukup dikatakan adat kebiasaan dengan 1 kali pekerjaan. Oh, dia pernah melaksanakan puasa Senin sekali, maka sudah dia dikatakan memiliki kebiasaan puasa sunnah. Dia memiliki apa? Kebiasaan puasa sunnah. Kalau puasa Senin Kemis, Ana sudah pernah melaksanakan puasa Senin Kemis. Bertepatan sekarang hari Seninnya, Senin
pada bulan Sya'ban itu pada tanggal 21 Sya'ban misalnya. 21 Sya'ban pada hari Senin. Apakah boleh anak berpuasa? Anak memiliki kebiasaan puasa Senin. Pernah anak sekali. Tadi dikatakan cukup dengan sekali. Sekali anak pernah puasa Senin. Apakah boleh pada tanggal 21 Sya'ban dia berpuasa, puasa sunnah, hukumnya boleh dan sah. Sunnah untuk berpuasa dan sah. Karena dia memiliki kebiasaan apa? Melaksanakan puasa sunnah. Atau contoh lain adalah puasa Daud. Tanggal 15 dia tidak berpuasa, 16 berpuasa, 17 tidak berpuasa, 18 berpuasa, dan seterusnya. Hukumnya apa? Kalau puasa Daud bertepatan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, maka hukumnya adalah sah. Mencukupi puasanya. Karena pengecualian. Kemudian yang ketiga, pengecualian yang ketiga adalah jikalau disambung dengan sebelumnya. Pertengahan akhir bulan Sya'ban, 15 akhir pada bulan Sya'ban disambung dengan hari sebelumnya. Tadi dikatakan pertengahan akhir bulan Sya'ban itu tanggal berapa? 16. 16 sampai 30. Berarti sebelumnya tanggal berapa? 15. Berarti kalau seorang ingin berpuasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, 16 sampai 30, maka pengecualian yang ketiga, kalau dia menyambungnya dengan tanggal 15. 15 berpuasa, maka 16 dia boleh berpuasa. Dan seterusnya, 17 boleh, 18 boleh, 19 boleh, sampai akhir. Tapi kalau sehari saja dia putus, contoh 15 dia berpuasa, 16 berpuasa, 17 berpuasa, 18 berpuasa, 19 dia tidak berpuasa. Tanggal 20 boleh tidak dia berpuasa? Tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Hukumnya haram kembali dan tidak sah. Kenapa? Terputus sehari. Karena kalau mau masuk di pengecualian yang ketiga yang disambung dengan tanggal 15 harus berturut-turut sampai akhir Sya'ban. Tidak boleh dijeda sehari saja. Tidak berpuasa hukumnya adalah sehari tidak berpuasa, setelahnya juga tidak diperbolehkan. Kecuali masuk di pengecualian yang kedua. Oh, karena ada kebiasaan kesunahan, tidak ada masalah. Tapi kalau mau ngikut ke pengecualian yang ketiga, tak sambung sudah. Anak mau full, maka tanggal 15 berpuasa. 16 berpuasa dan seterusnya sampai akhir Sya'ban berpuasa. Sehingga kalau terpenuhi salah satu daripada tiga pengecualian ini, maka hukum puasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban hukumnya adalah sah dan tidak diharamkan. Nah, kemudian sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apa? Ketika terpenuhi daripada syarat-syarat ini, ada 4 syarat. Ketika terpenuhi daripada syarat-syarat ini, maka sah puasanya. Kalau tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Karena disebut syarat sah. Syarat sahnya sholat, berarti tidak terpenuhi satu saja, tidak sah sholatnya. Syarat sah puasa, berarti satu tidak terpenuhi, puasanya tidak sah. Yang pertama adalah Islam. Disyaratkan seseorang yang berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari harus dalam keadaan Islam, Muslim. Kalau dia murtad sebentar saja, jam 12 siang, dia dari terbit fajar Muslim. Jam 12 siang dia murtad. Jam 1 masuk Islam lagi. Terus hukumnya gimana? Batal puasanya. Walaupun sebentar, atau semenit lah. Murtad, kemudian dia syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semenit murtad tetap hukumnya batal. Karena syarat sah yang pertama adalah harus muslim. Muslimnya harus sehari suntuk. Maksudnya sehari suntuk apa? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari di waktu puasa. Jadi kalau sebelum terbit fajar dia murtad, ketika terbit fajar dia sudah muslim, sampai terbenam matahari dia muslim, ya sah. Karena syaratnya apa? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia dalam keadaan muslim. Dan syarat yang kedua adalah berakal. Disyaratkan juga seseorang harus berakal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga kalau ada seseorang dia gila, jam 12 dia gila, jam 2 dia siuman, sadar, bangun-bangun loh, anak ini habis dari apa ini? Dia gila, sebelumnya 2 jam dia gila, hukumnya apa? Batal, walaupun juga sebentar. Hukumnya batal puasanya, karena syaratnya harus berakal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya ketika seseorang hilang akalnya,
Bukan sebab tidur ya, kalau tidur tidak hilang akal. Ketika seorang hilang akalnya, maksudnya akal di sini adalah tamyiznya. Ketika hilang akalnya atau hilang tamyiznya, maka dia batal puasanya. Di pertengahan dari bulan Ramadan, maka batal puasanya. Atau dari sebelum terbit fajar dia sudah gila, berarti ya tidak sah puasanya. Tidak bisa, karena syarat sah adalah apa? Berakal. Nanti akan dibahas apa masalah gila, kemudian pingsan. Nah, pingsan juga syarat dari pingsan juga bisa membatalkan daripada apa? Puasa. Kemudian mabuk. Nah, itu nanti akan dibahas di babnya tersendiri. Bab yang membatalkan puasa. Nanti akan dibahas secara panjang. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah bersih daripada haid dan nifas. Disyaratkan seseorang perempuan harus suci daripada haid dan nifas dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar suci. Sampai kapan terbenam matahari harus suci. Artinya ketika dia haid, walaupun sebentar lagi ini maghrib, jam setengah 6 maghrib, setengah 6 kurang 5 menit, keluar darah haid. Ngerasa deh, loh, kok anak keluar darah haid? Batal puasanya, walaupun kurang 5 menit. Karena syaratnya apa? Perempuan harus suci daripada haid dan nifas dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu juga seseorang perempuan yang haid, terbit fajar dia haid, jam 12 siang dia suci. Jam 12 siang dia suci, loh anak suci. Kan perempuan yang haid, hukumnya apa? Berpuasa tidak sah. Berarti dia boleh tidak berpuasa. Tapi ketika dia suci pada jam 12 siang, maka disunahkan bagi dia untuk menahan diri daripada makan dan minum sampai terbenam matahari. Hukumnya sunnah. Bukan berarti berdosa kalau dia jam 12 tadi itu makan. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Seorang perempuan yang suci di pertengahan hari bulan Ramadan, di pertengahan berpuasa Ramadan, dia suci, maka disunahkan untuk menahan diri daripada memakan atau minum. Kayak dia berpuasa, tapi tidak berpuasa. Karena tidak sah, bukan dari terbit fajar. Kemudian banyak pertanyaan. Nah, perempuan yang sebelum terbit fajar itu sudah suci, sudah terputus daripada haidnya. Tapi dia belum mandi. Apakah boleh dia berpuasa? Terbit fajar dia dalam keadaan belum mandi, tapi sudah terputus haidnya, tetap puasanya sah. Nah, disebutkan dalam Shahihuz Zubat, ila ghtisalin au badilin yamtani as-shaumu wat talaqu hatta yanqati. Kalau selain daripada apa yang diharamkan bagi orang yang haid itu ada 10. Jadi yang diharamkan bagi orang yang haid itu ada 10. Kalau di Safinah ada 10. Di dalam kitab lain itu ditambahi 1, yaitu apa? Thaharah biniyati ta'abbud. Bersuci dengan niat apa? Beribadah. Seorang yang haid dia berwudu atau dia mandi, niatnya apa? Mengangkat haidnya dia, maka hukumnya apa? Haram dan tidak sah. Tapi kalau mandi sunnah hukumnya apa? Boleh. Oh, bertepatan pada hari raya dia haid. Mandi sunnah hukumnya apa? Boleh. Karena niatnya bukan bersuci untuk niat beribadah. Bukan niat mengangkat daripada hadas haidnya. Nah, dari 10 keharaman tadi itu atau 11 tadi itu disyaratkan semuanya itu harus mandi dulu baru terangkat daripada keharamannya. Contoh sholat. Sholat diharamkan bagi orang yang haid. Terputus daripada haidnya belum mandi tetap diharamkan bagi dia untuk sholat. Sampai kapan? Sampai selesai dia mandi mengangkat daripada hadas besar yaitu haid. Tapi ada 2 pengecualian dari 10 keharaman tersebut. Yaitu apa? Puasa sama talak. Contoh yang puasa lah. Kalau berpuasa perempuan yang haid hukumnya apa? Haram dan tidak sah. Tapi ketika sebelum terbit fajar, karena waktunya puasa kapan? Terbit fajar. Sebelum terbit fajar dia sudah, waktu sahur dia suci. Belum mandi, hukumnya apa? Tidak disyaratkan harus mandi untuk mengatakan bahwasanya puasanya sah. Tapi yang penting sudah terputus daripada haidnya. Walaupun belum mandi, maka puasanya tetap apa? Tetap sah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, syarat sahnya adalah harus tahu bahwasannya waktu yang dia gunakan untuk berpuasa itu bisa menerima puasa. Dia harus tahu bahwasanya hari yang dia inginkan untuk berpuasa di hari tersebut itu sah untuk digunakan berpuasa. Berarti kalau dia berpuasa pada hari raya Idul Fitri, maka hukumnya apa? Tidak sah. Karena syarat yang keempat tidak terpenuhi. Yaitu apa? Dia berpuasa pada hari yang tidak sah berpuasa di dalamnya. Sehingga puasanya apa? Tidak sah. Karena syarat yang keempat tidak terpenuhi.
Dengan sekiranya di hari-hari yang dilarang untuk puasa, tadi sudah dijelaskan. Jadi dia harus tahu, oh hari ini anak diperbolehkan untuk puasa, hari Senin. Tidak bertepatan pada gambaran-gambaran yang diharamkan dan tidak sah berpuasanya. Oh tahu dia, maka sah puasanya. Tapi kalau dia sudah tahu, ini pada hari raya tidak boleh, tetap dia berpuasa, hukumnya adalah tidak sah dan hukumnya adalah haram. Nah, wallahu a'lam. Nah, besok membahas tentang syarat wajib. Ada syarat wajib, kemudian nanti rukun dan seterusnya nanti sampai akhir daripada bab puasa insyaallah taala. Ada pertanyaan? Kalau kita sudah sholat taraweh, lalu kita sholat lagi, tapi beda masjid, apa hukumnya itu? Boleh. Sholat taraweh, sholat taraweh berkali-kali boleh. Oh habis sholat taraweh 20 rakaat di rumah, pindah ke masjid A, sholat taraweh lagi 20 rakaat, pindah ke masjid B, sholat taraweh lagi 20 rakaat, juga boleh. Niatnya gimana? Di dalam fikih itu ada kesunahan, yaitu sholat i'adah. Ada namanya adalah sholat i'adah. Sholat i'adah itu adalah sholat yang diulangi lagi. Sudah sholat tapi ngulangi lagi. Contoh, saya sudah sholat duhur. Kemudian anak punya kakak, saya punya kakak, belum sholat duhur. Kemudian manggil, ya Abdurrahman, udah, ayo sholat lagi sama saya. Sholat lagi sama anak. Nah hukum sholatnya anak ini apa? Sholat yang kedua adalah hukumnya sunnah. Disebut dengan sholat apa? Mu'adah. Sholat mengulangi lagi. Ini hukumnya sunnah. Ada beberapa syarat. Ada 15 syarat, ada 11 atau 15. Salah satu syaratnya adalah sholat yang bisa dikatakan mu'adah, bisa diulang, disunahkan untuk diulang adalah salah satu syaratnya. Hendaknya sholat tersebut adalah sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Sholat taraweh, sholat sunnah atau bukan? Sholat sunnah. Disunahkan enggak untuk berjamaah? Disunahkan untuk berjamaah. Sehingga boleh enggak dia mengulangi daripada sholat taraweh? Boleh. Karena termasuk daripada sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Nah, tapi kalau untuk sholat witir tidak bisa. Sholat witir Nabi bersabda la witran filailah. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Sudah mentok 11. 3 masih bisa sampai 11. Selesai 11 tidak bisa lagi. Selesai 11 tidak bisa lagi. Jadi mentok 11. Jadi kalau witir tidak bisa untuk diulangi lagi sholatnya. Tapi kalau taraweh masih bisa untuk diulangi. Berkali-kali juga bisa. Bagaimana kalau di suatu tempat hanya ada seorang laki-laki untuk menjadi imam sholat. Sedangkan bacaan dari laki-laki tersebut salah dari segi panjang pendeknya dan makhrajnya. Ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah ini kalau memang dalam salah satu daerah hanya ada satu laki-laki. Hanya ada satu laki-laki. Cuma dari segi bacaannya dia salah. Makhrajnya dia salah. Begini kemarin sudah dijelaskan ada ummi ada qari. Kalau ummi itu bacaan tasydid atau satu huruf atau daripada huruf-huruf Fatihahnya itu tidak benar. Makanya disebut apa? Ummi. Bermakmum dengan imam yang ummi itu hukumnya tidak sah. Qari bermakmum dengan seorang yang ummi itu hukumnya apa? Tidak sah. Tapi ini kalau hanya ada satu orang laki-laki tapi bacaannya tidak benar. Nah, tidak benarnya tadi disebutkan karena panjang pendeknya atau karena sebab makhrajnya. Berarti dia tidak belajar tajwidnya. Selama bacaannya tadi itu atau tasydidnya atau hurufnya tidak ada yang dirusak sama dia sampai merusak daripada maknanya, panjang pendeknya mungkin karena bacaannya cepat, maka hukumnya tidak ada masalah. Bahkan yang sebelumnya sudah dijelaskan juga ada pendapat yang kedua, yaitu apa yang dianggap adalah i'tiqadnya imam. Al-ibrah bi'tiqadil imam. Sehingga apa? Tidak ada masalah.
Kalau lupa tidak zakat fitrah, apa masih bisa diganti di luar bulan Ramadan? Sebenarnya waktu zakat fitrah itu ada 5. Ada waktu wajib, waktu afdal. Waktu afdalnya itu dari terbit matahari sebelum daripada sholat id. Sebelum sholat id itu afdal, mengeluarkan daripada zakat fitri. Kemudian ada waktu makruh. Waktu makruh itu setelah sholat setelah sholat daripada sholat id. Di hari id, nah itu waktu makruh. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari pada tanggal 1 id. Pada tanggal 1 Syawal. Setelahnya masuk waktu haram. Kecuali kalau ada udzur. Oh, belum bayar zakat fitrah. Kenapa? Nunggu. Mustahiquz zakat, orang yang berhak zakat. Orang yang berhak zakat belum datang ini. Dia ada. Terus gimana? Diundur. Hukumnya apa? Tidak haram. Karena ada udzur. Ketika menundanya ada udzur lebih pada tanggal 1 Syawal, berarti tanggal 2 dan seterusnya. Mengundurnya karena sebab apa? Sebab udzur, maka hukumnya tidak haram. Tapi tanggungannya masih ada. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia mengundurnya dengan tanpa udzur sengaja, dia tunda-tunda, selepas daripada tanggal 1 Syawal pada tanggal 2 dan seterusnya, dia baru sadar, ya Allah, saya banyak dosa dan seterusnya. Nah, hukum dia mengundurkannya adalah hukumnya haram. Terus apakah lepas gitu kewajiban zakat fitrahnya? Ya enggak. Tetap wajib bagi dia untuk mengeluarkan daripada zakat fitrah. Sebagaimana fidyah. Banyak juga yang ditanyakan fidyah. Fidyah itu gimana? Kalau dia tidak mampu mengeluarkan fidyah, mungkin dia banyak meninggalkan daripada puasa. Fidyah kalau tidak mampu gimana? Tetap tidak bisa. Tidak bisa terlepas daripada ikatan fidyah. Terus gimana? Ditunggu sampai dia mampu. Jadi utang. Ditunggu sampai dia mampu. Dia mampu, maka baru mengeluarkan. Tidak mampu, ya sudah. Zakat fitrah juga nanti ada syarat-syaratnya. Dibahas di dalam bab zakat. Insya Allah nanti di akhir kajian, di akhir bulan, insya Allah nanti ada kajian zakat fitrah. Yang akan dijelaskan masalah panjang lebar di situ tentang zakat fitrah. Terakhir, pertanyaan terakhir, yang lain besok ya. Afdal mana sholat awabin sama taraweh? Di dalam bulan Ramadan ini ada sholat taraweh. Kalau di selain bulan Ramadan tidak ada sholat taraweh. Di sholat taraweh hanya ada pada bulan Ramadan. Adapun sholat awabin di selain bulan Ramadan ada. Di bulan Ramadan juga ada. Kemudian ketika kita membandingkan afdal mana antara taraweh sama awabin, itu taraweh lebih afdal. Cuma bukan berarti kita juga meninggalkan daripada sholat awabin. Karena sholat awabin juga memiliki daripada keistimewaan, keafdalan yang lainnya. Lah awabin waktunya kapan? Bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya. Rokaatnya berapa? Boleh 2 rokaat, boleh 4 rokaat, boleh 6 rokaat, boleh 20 rokaat. Paling banyak 20 rokaat. Kalau saya yang dapat dari Habib Farid dapat dari Habib Anis langsung dapat ijazah bahwasanya sholat 6 rokaat awabin. Dan ini dipraktekkan juga ada di pondok Habib Farid, pondok Darul Ilim. 6 rokaat sholat awabin. Ini afdal. Fadilahnya banyak sholat awabin. Nah, sholat awabin apalagi di bulan Ramadan. Jangan berarti, waduh, kita kejar sholat taraweh. Sholat-sholat yang lain tidak usah. Sholat duha ditinggalkan dan lain sebagainya. Jangan. Eman. Karena kemarin di awal kajian dibahas masalah fadilah daripada puasa Ramadan. Wa amaluhu mudha'afun. Kata Nabi Muhammad, orang yang berpuasa itu amalnya itu dilipat gandakan. Makanya sholat taraweh dinadari. Sunnah aja dilipat gandakan. Nazar wajib dilipat gandakan lagi. Memakai siwak lipat ganda. Berjamaah lipat ganda. Sholat awabin ya habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Apakah boleh digabung dengan ba'diyah maghrib? Boleh. Karena sholat awabin termasuk 10 sholat yang bisa indirat, yang bisa masuk di dalam sholat sunnah yang lainnya. Ada 10 sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat awabin, sholatul ghaflah. Ada juga sholat istikharah. Gimana Beb? Sholat istikharah boleh tidak digabung dengan yang lainnya? Boleh. Sholat istikharah digabung dengan sholat tahajud. Sholat tahajud 3 niat boleh. Sholat nafil sholat istikharah, sholat hajat boleh. Sholat tahajud boleh digabung. Atau sholat awabinnya digabung dengan ba'diyah maghrib juga boleh.
Tapi lebih baik apa? Sendiri-sendiri. Ba'diyah maghrib, kemudian melaksanakan sholat awabin 6 rakaat setelahnya. Itu akan mendapatkan daripada fadilah apa? Fadilah berlipat gandanya pahala di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.